Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita pagi ini bisa melanjutkan murajaah kitab Ta'lim Muta'alim. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya, keluarga dan para santri dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil mujtahidin summa ila arwahi jami'il malaikatil muqarrabin wa ila awliyaillah summa ila arwahi jami'il awliyaillah khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati ruhi Hujjatul Islam wal Muslimin Imam Ghazali Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Summa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama khususan Hadratus Syekh Asy'ari wa sairina ulama'in Nahdlah. Summa ila arwahi abaina wa abaikum wa khususan ila hadrati ruhi muallif kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi halaman 24 kitab Ta'limul Muta'alim. Fi kitabil makarimil akhlaq diterangkan oleh Syekh Imam Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi. Fi kitabil akhlaq dalam kitab akhlaknya. An-Nadhul Qurnaini, ini sudah ya. Kemarin kita bercerita tentang Dzulqarnain ketika hendak menambah keluasan wilayah kekuasaannya ke timur, ke barat. Beliau minta asistensi dari para gurunya. Di antaranya bagaimana saya harus mengembangkan wilayah kekuasaan, sementara bahwa kekuasaan dunia ini juga hanya sebesar apapun hanya duniawi, artinya hanya kecil. Lalu untuk apa kalau menguasai perluasan daerah itu? Jawabnya Syekh di situ adalah kalau kita bisa punya kedudukan, kekuasaan, maka di situ bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengeluarkan kebijakan sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan jika pemerintahan itu dipegang oleh orang zalim. Maka di sini secara tidak langsung itu dibolehkan. Setiap orang punya cita-cita yang tinggi, karena cita-cita tinggi itu bagian dari cara menggapai suksesnya orang belajar. Jadi ada guidance-nya, mau kemana itu jelas.
Tapi lagi-lagi diingatkan oleh musannaf mu'allif kitab ini, kalau ingin punya cita-cita yang tinggi, kedudukan tinggi, harus dibarengi niat amar ma'ruf nahi mungkar, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbu itu suka, demen, ma'aliyal umuri itu perkara persoalan yang tinggi, jadi high class. Jadi kalau apa-apa diniatin hasil yang maksimal, karena itu Allah sangat menyukai. Wa yakrahu, dan kurang suka atau tidak suka siapa Allahu ing umur, safsaha apanya, yaitu sesuatu yang rendah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sesuatu yang luhur, yang tinggi, dan kurang suka terhadap sesuatu yang rendah. Jadi kalau punya target sesuatu, buat target yang maksimal, jangan target minimal. Target minimal nanti kalau meleset itu berarti low, berarti apa? Ya lebih rendah lagi dari target yang diinginkan. Maka kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, kita target yang besarnya. Jadi kalaupun meleset berarti turunnya ya nggak sampai pertengahan lah, turunnya sedikit begitu. Atau justru dengan target yang besar bisa melampaui target itu sendiri. Tapi kalau target itu sudah dipatok pada sesuatu yang minimal, bisa jadi nanti minim lagi hasilnya. Nah ini rahasia, kalau yang menyampaikan Rasulullah ini pasti ada manfaatnya. Wa yakrahu, dan benci siapa Allah, safsafaha, yaitu sesuatu yang rendahnya. Jadi punya gagasan tapi yang dicari minimalisnya. Nah ini berarti memang ada madhab minimalis sama madhab maksimalis. Sebaiknya kita kalau menentukan sesuatu menggunakan paham maksimalis, dioptimalkan sungguh-sungguh. Karena kalau dengan dioptimalkan sungguh-sungguh, bisa jadi justru melampaui sesuatu yang sudah dianggap maksimal, berarti jatuhnya ke luar biasa. Tapi kalau sudah ya minimal beginilah, nah kalau dikasih tanda minimal, misalnya nih santri, pokoknya targetnya ya hafal sekian untuk 1 bulan ini, jangan dikasih ya minimalnya sekian. Nah minimal itu dikasih tahu nanti saja. Jadi minimal tidak harus diungkapkan semuanya. Kenapa? Agar kita ini bisa memotivasi murid, atau kita juga memotivasi diri agar mencapai yang maksimal, hasil yang maksimal. Fala ta'jal bi amrika wastamidhu, fama shalla asaka kamustadimi. Janganlah kamu tergesa-gesa, fala ta'jal bi amrika, dengan persoalanmu, wastadimhu, ya wastadimhu, dan cobalah untuk terus mudawamah atau bersabar. Jadi jangan cepat putus asa lah, tapi wastadimhu, dan mudawamah lah, didawamkan. Fama sholla asoka kamustadimi, fama sholla, maka seperti ibarat api yang meluruskan tongkat dari besi. Sholla asoka kamustadimi, maka kalau kita ibarat besi yang kita bakar, besi itu kan susah diluruskan. Tapi kalau dibakar itu bisa lurus kembali, tapi penuh perjuangan. Artinya apa? Kita ini kalau terhadap sesuatu yang tadinya sudah kita planningkan, kemudian mendapatkan kendala, itu jangan langsung berhenti,
tapi kita lakukan mudawamah, kita lakukan istiqomah, kita lakukan continue. Karena dengan continue itu nanti akan bisa lebih bermanfaat, bisa lebih sukses. Nah, karena orang istiqomah itu kan ibaratnya para ulama menyebutnya al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwa orang yang mudawamah, istiqomah, continue mengerjakan segala sesuatunya yang dia geluti itu lebih baik dibandingkan 1000 keramat. 1000 keramat itu kira-kira sesuatu banyak tapi hanya hadiah. Hadiah itu kalau sebanyak apapun, kalau dia tidak bisa menjaganya ya habis. Tapi sesuatu yang kita usahakan sendiri meskipun kecil, maka kita akan mampu mengusahakan lagi dan sampai 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Tapi kalau 1000 mutiara itu hadiah, ya itu bisa habis karena tidak tahu caranya menggunakan. Tapi kalau 1 mutiara itu hasil carian sendiri, maka dia itu bisa akan membeli lagi mutiara lagi karena sudah punya pengalaman satu tingkat, maka dengan tingkat yang lain itu jauh lebih mudah. Kalau kita bisa menghafal juz 1, juz 2, juz 3, mestinya juz 4, juz 5, juz 6 tinggal melanjutkan. Sudah punya pengalaman yang menghafalkan itu. Kelihatannya berat, maka di sini dikasih tahu fala ta'jal bi amrika, jangan buru-buru kita mengambil keputusan atas persoalan yang sedang kita hadapi, tapi wastadimhu, bercobalah sabar, karena dengan sabar itu kita akan meraih apa yang sebenarnya kita cita-citakan. Jadi kalau baru menghafal dapat 1 juz, 2 juz, ternyata sudah merasa capek, ini diingatkan, kita tidak boleh cepat-cepat menyerah, karena cepat-cepat menyerah itu tidak baik. Tapi kita target dengan istiqomah, bukan target kalau merasa muridnya ada yang kurang hafalannya kurang kuat, yang penting ditargetkan istiqomah. Karena sepinter apapun orang dalam menghafalkan, dalam mempelajari, sepinter apapun, cepat dan secepat apapun dia menghafal, dibandingkan orang yang istiqomah, insya Allah akan lebih kuatan, awetan orang yang istiqomah menghafalkannya. Wakila Abu Hanifah, dan berkata siapa Abu Hanifah li Abi Yusuf kepada Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya, ta'ala maha agung, maha luhur Allah. Kunta bali dan akhrajat kal muwadhabatu fit darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'umun wa fatun adimun. Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, semoga Allah merahmati keduanya. Kunta balidan. Kunta itu ada. Siapa Anda? Balidan itu jahil, ya kurang beruntung kecerdasannya. Balidan itu ya bodoh lah, kira-kira bodoh. Tapi sekali lagi saya tidak suka dengan istilah ada orang bodoh. Yang ada adalah orang pintar yang belum mau menjadi pintar. Jadi otaknya sama, ditaruh semuanya di atas kepala, tapi ada yang fail otaknya digunakan, maka dia jadi pintar. Dan ada otak yang failnya itu dianggurkan, maka dia belum menjadi orang pintar, tapi tidak bodoh sebenarnya. Dia hanya membodohkan diri. Kenapa? Karena sebenarnya punya waktu untuk belajar tidak dimanfaatkan. Maka orang yang tidak mau belajar sebenarnya adalah cita-cita untuk menjadi bodoh. Nah, jadi kalau ada orang nggak mau belajar, sama saja sebenarnya mencita-citakan dirinya
menjadi orang yang bodoh. Agar tidak menjadi orang yang bercita-cita menjadi bodoh, maka belajarlah. Nah, belajar biar cepat, maka punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Karena orang yang nggak punya himmah aliyah, belajarnya tekun, ya tetap aja jadinya melempem. Tapi kalau ada orang yang punya himmah aliyah, punya cita-cita tinggi, tapi tidak tekun, ya sama saja pada baik, itu ya melempem juga. Maka himmah aliyah dipasang, mudawamah dipasang, nganggurnya dimarenin, disembuhkan, diruqyah. Jadi kalau ada santri sampai males baca kitab, males baca buku, sebaiknya diruqyah agar mau rajin belajar. Ya. Qala Abu Hanifah. Ya, sudah ya Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah. Qala Syekhu kunta balidan ahrajatka al-muadabata. Ahrajatka buanglah al-muadabata apa muadabah. Fitarsi di dalam belajar. Wa iyaka dan takutlah kalian. Wa iyaka dan takutlah kalian. Wal kasla pada malas. Fa innahu syu'umun wafatun wa adimun. Ya, kira-kira Abu Hanifah ini berkata kepada Abi Yusuf, kami memang bodoh, tapi itu bisa kamu usir. Jadi akhrojatka itu bisa kalian usir kebodohan itu dengan terus-menerus belajar. Jauhilah sifat malas wa iya kawal kasal. Jauhi sifat malas. Jadi harus diruqyah kalau ada murid malas itu. Biar bisa menjauhi malas. Karena kalau orang sudah mampu menjauhi malas, itu tanda-tanda kecerdasannya sudah datang. Kalau ada orang cerdas tapi pemalas, maka tanda-tanda kebodohannya juga makin dekat. Wa iya kawal kasala fa innahu syu'umun wafatun adimatun. Jauhilah sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Cilaka kalau orang malas itu. Bahaya. Kalau ada murid malas bahaya. Ya, nanti orang tuanya bilang, ya dibandingkan di rumah, sholat kagak pernah, masih untung. Mau di pesantren, mau sholat, mau temennya ketika bersih-bersih, ikut bersih-bersih, jadi ada kesadaran, udah lumayan itu Pak anak saya. Nah, sebaiknya memang kadang itu perlu juga ada pertemuan khusus dengan orang tua satu-satu sehingga mampu antara si A si B ini dan yang tentu juga karakteristik orang tua juga berbeda-beda, apalagi beda daerah, beda tempat, beda asal usul suku budaya. Nah, itu kadang juga bisa menjadi kebiasaan yang berbeda. Maka kalau ketemunya itu bersatu-satu, kalau ada waktu itu keren. Kenapa? Karena akan bisa menggabungkan, oh ya anaknya begini, kurang begini, maka menurut Bapak sarannya seperti apa, misalnya begitu. Qala Syekh Abi Nasrin As-Sifarul Ansari. Ya nafsu ya nafsu ya nafsu ya nafsu la tarhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali fa kullu di amalin fil khairi muqtabidun wa fi bala'in wa syu'umin kulli dhi kasali. Syekh Abu Nasr As-Saffar berkata dalam syair, wahai jiwaku ya nafsu, wahai jiwaku, oh jiwaku.
La tarhi anil amal, jangan menunda amal soleh. Fil birri, di dalam mengerjakan kebaikan, wal adli dan keadilan, wal ihsani dan kebaikan, fil mahali. Jadi jangan menunda amal soleh. Berbuat adil itu wajib. Berbuat ihsan, semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Fakullu di amalin fil khairi mughtabidun, wa fi bala'in wa syumin kullu di kasali. Sebaliknya, orang yang pemalas berada dalam bencana kesialan, maka sebaiknya kita tidak boleh malas. Qalal musannifu, berkata siapa musannif mu'allif, wa qad ittafaqali, telah bersepakat kepadaku fi hadzal makna syi'run, di arti syair ini. Da'i nafsi takasula wa tawani, wa illa fabni fi dzal hawani, falam ara lil kusalal khaddu yu'ta, siwa nadamin wa khirmanin amani. Da'in nafsi, wahai jiwaku, wahai jiwaku, at-takasula, tinggalkanlah bermalas-malasan, wattawani, dan menunda-nunda persoalan, wa illa fa'buti, wa illa fa'buti, supaya kamu tidak menetap fi dzal hawani, menuruti hawa nafsu, wa illa fa'buti. Da'i nafsi takasula wa tawani, wa illa fatini fi dzal hawani. Wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan dan nunda-nunda, supaya kita ini tidak menetap dalam kekeliruan. Falam aralil kusalal khadda yu'ta, siwana damin wa khirmanil amani. Aku tidak melihat yang diberikan pada para pemalas. Falam aralil kusala khaddal yu'ta, saya belum melihat orang yang malas kecuali dengan penyesalan. Siwa nadimin wa khirmanil amani, karena gagal meraih cita-cita. Wakila, dan dikatakan, kam min hayatin wa kam ajin wa kam nadamin, jamil tawal dalil insani min kasali, iyaka an kaslin fil basi an syubahin, maqad ulimtu maqad syaka min kasali. Kam hayain, banyak orang malu, banyak penderitaan. Wakam ajin, dan banyak orang yang malas, banyak orang yang lemah. Wakam nadamin, dan banyak orang yang kecewa. Jamil tawalladul insani. Kam min hayatin wa kam ajzin wa kam nadami, jamin wa tawalladalil insani min kasali. Penderitaan,
malu, banyak orang malu, banyak orang malas, banyak orang kecewa. Banyak orang kecewa menyesal yang diderita manusia jamita walludi lil insani, yang diderita banyak manusia dari rasa malas. Iyyaka kasli, iyyaka an kasli, takutlah kalian an kasli dari sifat malas. Fil basi di dalam menyempurnakan, mencari sesuatu. An syubbain dari sesama sastrawan. Astagfirullahaladzim. Jauhilah rasa malas membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Iyyaka an kasali fil basi an syubbahin. Nah, takutlah kita pada sifat malas, membahas sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas maksudnya. Makot alim tawa makot syakka min kasali. Oleh karena itu, jauhilah orang yang malas dan membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Wakot kilal al-kasalu min kilati ta'amuli, orang yang malas itu karena sedikit angan-angannya. Fi manaqibil ilmi, di dalam mengembangkan ilmu, menceritakan ilmu. Wa fadailihi, dan fadilahnya ilmu. Ayyujiba nafsahu, ayyujiba. Sungguh sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian. Timbul al-kasalu min qillati ta'amuli, malas itu karena sedikit fi manaqibil ilmi, dari perhatian untuk mencari ilmu. Wa fadaili, dan keutamaan mencari ilmu. Fayam bagi ayyut iba nafsahu, maka oleh karena itu seorang murid harus berpaya-paya latihan ta'ab. Ayyut iba, ta'ab. Maksudnya adalah ya mau capek lah, namanya juga orang belajar. Dan kalau nggak capek namanya nggak belajar. Iya kan. Fayam bagi ayyut iba nafsahu anit tahsil wal jiddi wal muadabati. Bitta'amuli fi fadailil ilmi, dengan punya angan-angan fi fadailil ilmi, itu keutamaan cari ilmu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, sesungguhnya Allah. Bitta'amuli fi fadailil ilmi, fa innal ilma yabqa wal malat yafna. Bitta'amuli, maka manfaatkan untuk mengangan-angan fi fadailil ilmi, di dalam keutamaannya ilmu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu ya beko, itu awet, akan selalu ada. Kalau kita angan-angan terhadap fadilahnya ilmu, maka keilmuan kita bukan hanya sekedar ada, tapi justru nambah karena keutamaannya banyak. Beda dengan wal malu yafna, kalau kita yang kita angan-angan harta, maka itu akan habis. Semakin memikirkan harta, semakin habis. Semakin berpikir tentang keduniawian, maka semakin habis. Kama qala Amirul Mukminin, seperti yang diucapkan siapa Amirul, yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kalau disebut Amirul Mukminin itu sebenarnya kadang bisa Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar sendiri itu tidak suka disebut khalifatu Rasulillah. Beliau lebih suka disebut Amirul Mukminin. Jadi gelar Amirul Mukminin sendiri itu
sudah dipakai oleh Sayyidina Umar saat menjadi khalifah. Jadi Sayyidina Umar lebih suka disebut Amir. Nah, begitu juga Sayyidina Ali ternyata juga sering kata-katanya menggunakan Amir. Berbeda dengan Khalifatu Abi Bakrin wa Khalifatu Utsman. Nah, tapi kalau Sayyidina Umar biasanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karrama muki memuliakan Allah siapa Allah wajhahu pada keseriusan wajahnya kepada syi'ran rodina aku ridho kismatal khabari fina lana ilmun walil ada imalu fa innal mala yafna an qaribi wa innal ilma yafna la yazalu. Amirul Mukminin berkata, semoga Allah memuliakan beliau, wajhahu itu konon Sayyidina Ali itu terkenal menjadi orang yang tidak pernah melihat kemaluannya, maka gelarnya karramallahu wajhah. Nah, karramallahu wajhah itu maksudnya memang Ali sejak lahir itu tidak pernah melihat bagian kemaluannya. Nah, makanya sebutannya bukan radhiyallahu anhu, meskipun sebagian juga mengatakan begitu, tapi disebutnya karramallahu wajhah. Syi'ran pada syair ini rodina aku ridho kismatal khabari karena ilmu aku senang menerima pemberian kismatal khabari fina ing dalam aku senang menerima pemberian fina itu ternyata nanya Allah ya. Fina yang dalam kekuasaan Allah, di dalam kekuasaan Tuhan. Al-habari fina. Aku senang menerima pemberian Tuhan yang maha perkasa. Kita diberi ilmu. Lanal ilma kepada kita. Ilmun apa ilmu. Jadi kita ini senang dikasih bagiannya ilmu. Wal i'da'i malun, dan musuh-musuh kita a'da wal a'da'i malu, dan musuh-musuh kita adalah malu. Fa innal mala yafna an qaribi wa innal ilma yabqa la yazalu. Walil adai, dan bagi musuh-musuh malun itu harta. Memang harta itu sebagian bisa jadi musuh, tapi sebagian besar juga bisa menjadi rekanan. Kalau kita punya harta banyak, ya kadang kita justru menjadi budaknya harta. Tapi orang yang diberi keberkahan, berapapun harta yang dimiliki, dia bersyukur dan tetap bisa ikut akur belajar. Tapi bagi orang yang tidak mudah bersyukur, tidak mudah wamah, maka dia itu dikhawatirkan menjadi bodoh. Fa innal mala yafna, sungguhnya harta itu bakal rusak, habis. Jadi kalau kita punya harta, kita bagi-bagikan bisa habis. Tapi kalau kita misalnya punya ilmu, semakin kita bagi maka semakin bertambah ilmu itu. Jadi ilmu tidak pernah berkurang dari seseorang yang semakin rajin ngajar. Ilmunya seseorang tidak akan berkurang ketika 2 kali 3 kali lipat belajar ngajarnya lebih serius. Justru dengan semakin keseriusan itu nanti akan mendapatkan buahnya. Fa inal mala yafna an qaribin wa inal ilma yafna la yazal, dan sesungguhnya
yabqa. Sesungguhnya ilmu itu yabqa itu awet langgeng awet, la yazalu itu tidak ada kata hentinya, terus dapat semakin ngajar semakin dapat, semakin ngajar semakin bertambah ilmunya. Berbeda dengan harta, ketika semakin kita kasihkan, semakin kita kasihkan, semakin kita kasihkan, semakin kita berikan harta itu, maka semakin berkurang. Wal ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat, yahsulu itu hasil bihi dengan ilmu, husnud dzikri dengan kebaikan berzikir, wayabqa dan melanggengkan dalika, yaitu dengan zikir ba'da wafatihi, setelah meninggalnya hayatu abadiyah. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu bermanfaat, dia akan mendapatkan titel husnud dzikri, akan selalu diingat oleh pengagumnya. Dan wayab qadzalika, dan akan tetap terus menerus ba'da wafati, sekalipun orang tersebut sudah meninggal. Fa innahu hayatun abadiyah, karena dia sesungguhnya mendapatkan kehormatan yang abadi. Wa ansyadana syekhul ajal, dan bersyair siapa Syekh Ajal Dhahiruddin Muftil A'immah Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Murginoi rahimahullahu ta'ala syi'ran al-jahilu fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Al-jahiluna, adapun orang yang bodoh-bodoh. Ini ketika saya bilang bodoh, saya jangan menganggap ada orang yang bodoh. Saya ulangi lagi. Saya tidak pernah menganggap ada orang yang bodoh. Adanya hanya orang yang belum pintar atau orang yang belum mau menjadi pintar. Kenapa? Dasarnya otaknya dikasih sama. Karena antara kecerdasan otak itu juga sebenarnya bisa dikalahkan dengan istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfikaromah. Kalau kita ini terus istiqomah, maka kebodohan yang kita rasakan pun akan sirna, kabur. Kayak di ruqyah. Makanya kalau ada orang malas belajar, baiknya juga di ruqyah. Al-jahilu fa mauta qabla mautihim, sesungguhnya orang bodoh itu sudah mati sebelum di hari kematiannya. Ya namanya juga orang gak mau pintar, maka tidak ada yang mau mendengar. Namanya juga orang bodoh, maka tidak ada orang yang menyuruh untuk pidato. Karena orang yang tidak mau, karena dia tidak mau belajar, ya bagaimana mau disuruh ngajar? Dia sesungguhnya sudah mati sebelum kematiannya. Wal alimuna, dan sesungguhnya orang-orang alim, wa in matu, walaupun dia itu sudah mati jasadnya, fa ahya'u, maka sesungguhnya dia itu hidup. Kalau orang punya karya tulisan, punya peninggalan warisan ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, maka kematiannya pun itu bagian dari kehidupannya. Kayak kemarin ya, ada Kiai Sya'roni Ahmad di Kudus, ya Allah, beliau alim ya, muridnya banyak, ternyata sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada Kiai Agus Sunyoto yang bukunya banyak sekali, saya kira luar biasa ya. Saya itu juga suka membaca buku-bukunya beliau. Berasa kalau membaca bukunya beliau itu fakta di depan mata bahwa orang Indonesia itu aslinya cerdas-cerdas. Tidak cerdas itu belakangan saja karena ada kesalahan teknis untuk menjadi tidak cerdas.
Nah, itu Pak Agus Sunyoto. Boleh itu didengarkan YouTube-nya banyak sekali. Saya juga suka itu. Semoga beliau berdua, Kiai Syaroni Ahmad dan juga Kiai Agus Sunyoto, Allah limpahkan rahmatnya kepada beliau berdua, dimudahkan pertanyaan kuburnya, diampuni kekhilafannya, dan diberkahkan ilmu yang diwariskan kepada kita semuanya. Semoga kita justru keberkahan dari ilmunya beliau-beliau. Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin. Bersair siapa? Syekh Islam Burhanuddin. Wa fil jali qablal mauti mautun li ahlihi fa'asamuhum qablal kuburi kuburu. Wa fil jali, dan sesungguhnya orang bodoh, qablal mauti sebelum kematiannya, mautun li ahlihi itu sudah mati dirinya, bahkan termasuk ahlinya. Itu kok bodoh banget, itu anaknya siapa ya, sampai yang dianggap mati itu loh, sampai bapaknya. Nah, makanya ya kita jangan bodoh-bodoh amat lah, jangan malas-malas amat biar enggak bodoh. Karena kalau kita bodoh, yang kena juga tetangga, bisa jadi saudara. Ini saudaranya siapa sih kok bodoh banget? Nah, itu kata-kata itu secara tidak langsung nganggap saudaranya itu sudah mati sebelum matinya. Kenapa? Karena punya saudara sampai dibiarkan bodoh. Jadi kebodohan seseorang itu sudah mautun li ahlihi fa'ajsamuhum qablal kuburi kuburu. Jasadnya itu sudah di kuburan sebelum dikubur. Ya enggak ada dicolek juga, enggak ada bunyinya. Ya kayak kuburan saja. Dicolek ting enggak bunyi, tong enggak bunyi, colek diem aja. Nah, jadi enggak ada nasibnya. Dicolek-colek fisiknya tidak ada bunyinya, kata-katanya sama sekali. Maka fa'ajsamuhum qablal kuburi kuburun. Wa inimru'un lam yahya bil ilmi maitun wa laisa lahu khinan nusuri nusuru. Jadi ini syairnya banyak sekali ya. Tadi jelas bahwa orang bodoh itu sudah mati sebelum ia mati. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup, sekalipun tulangnya hancur di liang kuburan. Wa inimru'un lam yahya bil ilmi mayitun wa laysa lahu khinan nusuri nusuru. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi ramimu. Akhul ilmi, orang yang berilmu, hayyun itu hidup, khalidun itu langgeng abadi, ba'da mautihi setelah matinya, wa usaluhu dan wisalnya tahta turabi meskipun tulangnya sudah di bawah debu, ramimun ia masuknya debu, turab waromim. Wadul jali mayitun wa huwa yamsi ala sara yadunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Wadul jali, dan orang yang bodoh, mayitun itu mati, wa huwa yamsi meskipun dia berjalan, ala sara di atas bumi, yadunnu menyangka minal ahya'i dari bagian kehidupan, wa huwa adimun bahwa dia sebenarnya tidak ada. Jadi kalau ada orang bodoh sama-sama ngumpul, sama-sama jalan, tapi yang bodoh pasti tidak dianggap. Makanya itu seperti orang yang sudah tidak ada. Nah, ini penting.
Wa ansyadana Syekhul Islam Burhanuddin idil ilmu a'la rutbatin minal maratib. Sesungguhnya ilmu itu tinggi derajatnya di atas derajat, di atas maratibud darajah. Jadi orang berilmu itu derajatnya tinggi. Wa min tunihi izul ula fil mawakib, dan dirinya itu juga bisa mulia fil mawakib. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi kecuali kedudukannya orang berilmu. Idil ilmu a'la rutbati minal maratibi wa min tunihi izul ula fil mawakibi. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi yang melebihi kedudukannya orang berilmu. Golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah golongan manusia yang paling berilmu. Fadul ilmu yabqa izzuhu mutadha'ifan. Fadul ilmu, maka orang yang berilmu yabqa itu langgeng, terus ada izzuhu apa kemuliaannya mutadha'ifan dengan berkali-kali tambah berlipat-lipat. Wadul jali, dan ada pun orang bodoh badal mauti setelah mati tahta tayyari tahta tayyari. Golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu abadi karena dikenang orang, sedangkan orang yang bodoh bila mati tidak ada yang mengenang. Jadi kalau ingin masih hidup setelah kematian, maka tinggalkan keilmuan, wariskan keilmuan. Karena dengan mewariskan keilmuan itu akan membuat diri kita lebih hidup setelah kematian. Diingat banyak orang. Fal ilmu yabqa izu mutatawadul jali ba'dal mauti tahta tayyara fa hayhata la yarju madahu manirtaqa ruki waliyil mulki wa ilal kataibi. Sa'umli alaikum ba'dama fihi fasma'u fa fi hasrun an dzikri kullil manakibi. Fadul ilmi, maka orang yang punya ilmu yabqa itu akan masih. Izzatul mudhaifan, itu kemuliaannya bertambah-tambah. Wadul jali, dan adabun, itu udah. Ya udah. Fahihata la yarju madahu manirtaqa ruki waliyil mulki waliyil kataibi. Kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi daripada raja dan panglima. Hayatnya. Sa'umli alaikum ba'dama fihi fasma'u fa fi hasrun an dzikri kullil manakibi. Kedudukan sa'umli, maka aku akan menerangkan alaikum pada kalian semuanya. Ba'dama fihi fasma'u, dengarkanlah apa sebagian yang akan kami sampaikan. Aku akan menerangkan keunggulan ilmu kepada kalian. Ketahuilah ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna yang dapat menerangi jalan orang bodoh di sepanjang masa. Sa'umli alaikum ba'dama fihi fasma'u fa fi khasrun an dzikri kullil manakibi wa wan nuru kullun nuri yati anil ama. Bahwa ada pun orang yang berilmu, nurun itu cahaya, kullun nuri, semua cahaya dari cahaya-cahaya itu yati menunjukkan anil ama, dari kebodohan, dari orang buta. Wadul jali, dan ada pun orang yang bodoh, an marad dari sepanjang masa bainal goya hibi, itu akan
dalam ketiadaan goib. Wadirwatus suma tahmi manittaja ilaiha wa yumsi aminan filna wa ibi. Ketahuilah ilmu itu laksana cahaya, wa wan nuru kullun nuri yahdi anil amal. Ketahuilah ilmu itu laksana cahaya, terang sempurna yang dapat menerangi jalan orang-orang yang bodoh di sepanjang masa. Orang-orang yang berada dalam kebodohan, ilmu itu seperti puncak gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan manusia dari banjir. Wadirwatu sama utahmi manittaja ilaiha wa yumsi aminan finna wa ibi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pagi ini. Intinya, ini panjang lebar babnya ya. Tapi intinya orang belajar itu satu, harus naruh target. Maksudnya punya cita-cita yang tinggi, sehingga dia akan lebih bergairah dalam belajarnya. Yang kedua, jangan pernah temanin orang yang malas, sehingga kita ikut-ikutan malas. Orang malas itu penyakit. Nah, kalau perlu diruqyah biar menjadi rajin. Nah, oleh karena itu kita serius. Kenapa? Karena karena kalau kita serius, insya Allah manjat dawajat. Barang siapa yang serius, insya Allah akan menemukan keberhasilan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mari sama-sama kita baca penutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.